Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, berkat hidayah, berkat karunia dan nikmatnya kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Muhajirin ini untuk ibadah sholat isya dan sholat tarawih. Semoga amal yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam yang ke-29. Artinya kita tinggal melaksanakan sholat tarawih, yaitu malam ini dan malam besok. Senang atau sedih? Kalau sahabat dan Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika berpisah dengan bulan Ramadan itu mereka bersedih. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah doa dikabulkan, kemudian sedekah diterima dan dilipat gandakan, amal baik dilipat gandakan, dan ajab ditolak. Tapi insya Allah nanti kita bertemu lagi dengan bulan Syawal, yaitu bisa melaksanakan saum sunnah Syawal, yaitu 6 hari sebagaimana hadis Nabi, koreksi jaga salah, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamidah. Barang siapa yang saum bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, saum di bulan Syawal, maka pahalanya seperti pahala saum 1 tahun. Nah, iman rahimakumullah, malam-malam kemarin kita sudah membahas terkait rahasia niat, kemudian rahasia sahur dan rahasia iftar. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu 2 rahasia lagi, yaitu rahasia yang keempat. Rahasia yang keempat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, sumu tasihhu, saumlah kalian hai umat Islam, niscaya kalian akan sehat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu tasihhu, saumlah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ternyata ikhwatul iman, banyak ilmuwan yang muslim maupun yang non muslim berlomba-lomba untuk meneliti ada apa dengan saum. Ternyata setelah di muktamar, setelah diteliti dan dirapatkan di kongres internasional maupun nasional, saum hikmahnya dalam kesehatan tubuh yang pertama bisa menjaga keseimbangan kolesterol. Kemudian yang kedua, ternyata saum itu bisa mengontrol kadar gula darah. Kemudian ikhwatul iman, ternyata saum itu bisa menjaga stamina kesehatan ginjal. Ginjal kita selama 11 bulan tanpa henti bekerja. Nah, di bulan Ramadan ini diistirahatkan dari pagi sampai sore hari. Ginjal diistirahatkan. Kemudian dokter juga ketika ingin memeriksa pasien, ketika ingin operasi besar, ketika melakukan operasi besar, dokter tidak berani ketika pasiennya itu langsung dioperasi, tapi dokter itu memerintahkan pasiennya itu untuk puasa terlebih dahulu. Dokter tidak berani ketika ingin mengoperasi pasiennya tersebut tidak puasa terlebih dahulu. Bukan hanya itu, kita ketika ingin diperiksa darah kita, dokter menganjurkan untuk puasa terlebih dahulu, yaitu sekitar 10 jam. Maka ketika dihasilkan darah yang orang yang berpuasa,
dengan orang yang tidak berpuasa ternyata lebih akurat hasilnya dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Ini rahasia saum. Ternyata saum itu bisa menyehatkan. Kemudian yang selanjutnya, saum itu bisa memperlambat pengeriputan kulit. Jadi kalau ibu-ibu kalau mau kulitnya mulus, gak perlu ke salon, tinggal saum aja. Saum ini skincare-nya orang beriman gitu. Jadi kalau orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin saum, maka kulit ini lambat mengeriputnya. Jadi kalau ingin kulitnya itu halus, mulus, jadi tinggal saum aja gitu kan, nggak perlu ke salon. Nah ini apalagi ditambah saum sunnah yang lainnya, ditambah saum sunnah Kamis dan sebagainya. Kemudian berwudu juga sama. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kita juga sama tahu bahwa di alam flora dan fauna juga melakukan puasa seperti ayam ketika mengalami telurnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Ketika suhu tubuhnya itu naik, maka telur itu akan menetas. Kemudian juga ular juga berpuasa ketika ingin mengganti kulit. Jadi kalau misalkan kita puasa hanya ingin baju baru, itu sama seperti saumnya ular, puasa ular, cuma ganti kulit doang. Kemudian ada juga puasa kukang, yaitu puasanya kukang ini hanya tidur saja, tidur di siang hari, kemudian begadang di malam hari, itu puasa kukang. Semoga kita bisa menjaga ini seperti puasanya ular yang menjadi kuku-kuku. Nah itu rahasia yang keempat, sumu tasihu, dengan saum kita bisa sehat. Kemudian yang terakhir, rahasia yang terakhir adalah ikhwatul iman rahimakumullah, dengan saum ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memerintahkan secara teori lagi, tapi secara praktek. Allah mendidik kita sebulan penuh untuk apa? Untuk merasakan panasnya tenggorokan ketika haus, perihnya perut ketika lapar. Kita bayangkan umat Islam kita di Rohingya, di Palestina, kemudian di negara-negara yang sedang dijajah, mereka berpuasa tanpa sahur dan tanpa buka. Kita enak di sini masih bersyukur, kita berpuasa saum diawali dengan sahur, begitu berbuka dihadapkan dengan hidangan berbagai macam makanan yang gak ada di bulan puasa, ada di bulan puasa gitu kan. Seperti itu dan sebagainya gitu kan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk merasakan bagaimana perihnya tenggorokan ketika haus, panasnya perut ketika lapar. Kenapa? Karena di Somalia di sana ada anak kecil yang kering kerontang, kemudian bertanya kepada wartawan, kemudian bertanya kepada chef, dan mereka oleh wartawan, wahai chef, apakah puasa saya, apakah saum saya diterima? Kenapa? Karena saum saya ini tidak diawali dengan sahur dan tidak diakhiri dengan berbuka. Itu chef yang mendengarnya itu menangis buat iman. Maka kita bersyukur di sini kita masih bisa diawali dengan sahur dan diakhiri dengan berbuka. Dan kita doakan malam tanggal 27 Ramadan kemarin Masjidil Aqsa itu ketika orang-orang Palestina ketika itikaf di Masjidil Aqsa, mereka dibantai oleh kaum Zionis Yahudi Israel. Semoga umat Islam ini dimenangkan oleh Allah dan diberi kekuatan, dan Yahudi dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah buat iman rahasia saum di bulan Ramadan, yaitu rahasia niat, sahur, iftar. Saum itu menyehatkan, dan kemudian saum ini mendidik agar bagaimana untuk merasakan bagaimana perihnya tenggorokan ketika haus dan bagaimana panasnya perut ketika lapar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bulan Ramadan ini kita bisa menjadi takwa, mendapat gelar takwa. Para ulama bersepakat bahwa cara mengukur ketakwaan kita adalah yaitu meningkatnya amal soleh setelah Ramadan dan menurunnya kadar maksiat setelah Ramadan. Insya Allah dengan saum ini kita bisa menjadi orang yang bertakwa dan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.